Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eko NIM 1914080036. Di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian mengenai isu-isu pembelajaran. Materi yang pertama yaitu PJJ daring dan luring. Daring adalah program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan internet untuk menjangkau kelompok target yang masif dan luas. Tujuan dari daring tersendiri yaitu memberikan layanan pembelajaran bermutu secara dalam jaringan yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau audisi yang lebih banyak dan lebih luas. Prinsip daring yaitu kemudahan belajar, kerjasama yang baik, ketercapaian tujuan pembelajaran, kesadaran pembelajaran, dan fleksibilitas. Nah, untuk manfaat dari daring tersendiri, yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan dengan manfaat multimedia secara efektif dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan pendidikan dan pelatihan yang bermutu melalui penyelenggaraan pembelajaran dalam jaringan. Manfaat yang terakhir ialah menekankan biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang bermutu pemanfaat sumber daya bersama sehingga lebih murah. Nah, selanjutnya untuk luring. Luring adalah aktivitas pembelajaran yang dilakukan tanpa memanfaatkan akses internet. Tujuannya tersendiri yaitu berkomunikasi dan memberikan pembelajaran hanya dalam lingkup terbatas seperti sekolah. Memiliki prinsip belajar mengajar dipindahkan di rumah tetapi harus dikendalikan oleh guru atau dosen dan orang tua dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh. Memiliki manfaat mengatasi kesenjangan ekonomi peserta didik, memperkuat silaturahmi dan kerjasama. Guru semakin mengenal karakteristik peserta didik, dan terakhir penguatan pendidikan karakter secara langsung. Materi selanjutnya itu keterampilan abad 21. Meliputi yang pertama berpikir kritis, yaitu keterampilan untuk melakukan berbagai analisis, penilaian, evaluasi, rekonstruksi, pengambilan keputusan yang mengarah pada tindakan yang rasional dan logis. Keterampilan yang kedua yaitu kreativitas, ilmu yang mempelajari gejala fisik dari keterampilan untuk menemukan hal baru yang belum ada sebelumnya, bersifat orisinil, mengembangkan berbagai solusi baru untuk setiap masalah, dan melibatkan kemampuan untuk menghasilkan ide yang baru, bervariasi dan unik. Lalu keterampilan komunikasi adalah keterampilan untuk mengungkapkan pemikiran, gagasan, pengetahuan ataupun informasi baru baik secara tertulis maupun lisan. Lalu keterampilan kolaborasi. Keterampilan kolaborasi adalah keterampilan bekerja bersama secara efektif dan menunjukkan rasa hormat kepada anggota tim yang beragam, melatih kelancaran kemauan dalam membuat keputusan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Maka dapat disimpulkan keterampilan abad 21 merupakan keterampilan yang penting yang harus dikuasai oleh setiap orang agar berhasil dalam menghadapi tantangan permasalahan kehidupan dan karir di abad ke-21. Karena abad 21 ini adalah sebagai abad pengetahuan, abad ekonomi berbasis pengetahuan, abad teknologi informasi, globalisasi, revolusi industri 4.0, dan sebagainya. Materi yang ketiga yaitu literasi sains. Adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, dan memaknai isu terkait sains dan diperlukan seseorang untuk mengambil keputusan. Misi literasi sains yaitu adalah misi pedagogis, menghasilkan insan Indonesia yang kritis, kreatif, inovatif, dan produktif melalui upaya yang membangun keterampilan dan pengetahuan sains yang terintegrasi dengan pengetahuan lainnya, disertai dengan sikap dan afeksi sains menuju insan yang berkarakter. Penjenjangan literasi sains tersendiri yaitu salah satu aspek dalam satu proses yang berkesinambungan, mulai dari jenjang terendah sampai ke jenjang tertinggi.
Dominan literasi tersendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, dominan konteks berhubungan dengan permasalahan personal, lokal, dan global. Yang kedua, dominan kompetensi menjelaskan fenomena sains, merencanakan dan mengevaluasi penelitian saintifik, menginterpretasi data dan bukti ilmiah. Yang ketiga itu domain pengetahuan berhubungan dengan pengetahuan konten, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan empiris. Dan dominan yang terakhir yaitu dominan afektif berhubungan dengan ketertarikan siswa dalam sains dan teknologi, menginvestigasi sains dengan pendekatan saintifik, persepsi siswa dan kepekaan mereka terkait dengan masalah lingkungan. Materi yang keempat yaitu PISA, Program for International Student Assessment. Adalah sebuah program yang diinisiasi oleh negara-negara yang tergabung dalam OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Memiliki tujuan melalui penilaian diharapkan siswa di akhir masa wajib belajar dengan memperoleh keterampilan pengetahuan untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat modern. Memiliki fitur. Yang pertama, PISA berorientasi pada kebijakan. Yang kedua, konsep keaksaraannya inovatif. Yang ketiga, sangat relevan dengan pembelajaran. Yang keempat, hasil rilis PISA teratur. Yang kelima, negara pembanding cukup luas. Sifat tes PISA tersendiri yaitu diagnosis untuk memberikan informasi berguna bagi sistem pendidikan. Subjeknya yaitu tes literasi dasar dalam bidang membaca, matematika, dan sains tanpa melibatkan pada kurikulum nasional. Sasarannya yaitu siswa yang berusia 15 tahun melalui random sampling. Alasan pemilihan saran ini yaitu karena pertimbangan wajib belajar di sejumlah negara. Materi selanjutnya itu tim SS adalah untuk mengukur prestasi matematika dan ilmu pengetahuan alam siswa kelas 4 serta kelas 8 di negara-negara peserta. Memiliki manfaat untuk mengetahui posisi prestasi siswa Indonesia bila dibandingkan dengan prestasi siswa di negara lain dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Level kemampuan siswa dalam tim MSS ini yang pertama itu adventure. Siswa dapat memberikan alasan menarik kesimpulan, membuat generalisasi, dan menyelesaikan persamaan linier. Yang kedua, high. Siswa dapat menerapkan pemahaman dan pengetahuan mereka dalam situasi yang relatif kompleks. Yang ketiga yaitu intermediate. Siswa dapat menerapkan pengetahuan dasar matematika dalam berbagai situasi. Yang keempat yaitu low. Siswa memiliki pengetahuan tentang bilangan bulat dan desimal, operasi hitung yang grafik. Tim SS ini terdiri yang pertama itu domain isi. Terdiri atas 4 domain yaitu bilangan, aljabar, geometri, data, dan peluang. Lalu domain kognitif terdiri atas 3 domain yaitu pengetahuan, kedua penerapan, dan ketiga yaitu penelaran. Materi selanjutnya yaitu KPS, keterampilan proses sains. Adalah pendekatan yang didasarkan pada anggapan bahwa sains itu terbentuk dan berkembang melalui suatu proses ilmiah. Karakteristik dari KPS yang pertama yaitu mengamati, observation. Merupakan tanggapan kita terhadap berbagai objek dan peristiwa alam dengan menggunakan panca indera. Yang kedua itu mengkomunikasikan, communication berarti menyampaikan pendapatan hasil keterampilan proses lainnya, baik secara lisan maupun tulisan. Materi selanjutnya itu lalu karakteristik yang ketiga yaitu mengklarifikasikan, keterampilan proses untuk memilihlah berbagai objek peristiwa berdasarkan sifat-sifat khususnya. Ciri yang keempat yaitu mengukur, berarti membandingkan yang mengukur dengan satuan ukuran tertentu yang telah ditetapkan. Karakteristik yang keempat yaitu menyimpulkan sebuah pertanyaan yang dibuat berdasarkan fakta hasil pengamatan. Yang terakhir yaitu meramal, prediksi yang didasarkan pada observasi yang cermat, inferensi tentang hubungan antara beberapa kejadian yang telah diobservasi. Materi selanjutnya yaitu generasi Z, alpha, dan digital. Generasi Z adalah
Generasi net atau generasi internet yang bisa disebut juga dengan e-generation. Mereka mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu. Apapun yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Memiliki ciri-ciri merupakan generasi digital yang mahir, cenderung akan teknologi informasi dan berbagai aplikasi komputer. Sangat suka dan berkomunikasi dengan semua kalangan, khususnya melalui jaringan sosial. Terbiasa dengan berbagai aktivitas dalam satu waktu yang bersamaan. Cenderung berkomunikasi secara verbal, cenderung egosentris dan individualis, cenderung ingin serba instan, tidak sabaran dan tidak menghargai proses. Memiliki karakteristik fasih, teknologi sosial ekspresif, multitasking, cepat berpindah dari satu pemikiran ke pemikiran lain. Yang kedua, generasi digital adalah generasi yang hampir keseluruhan kehidupannya bergantung kepada akses internet. Memiliki sisi positif, yaitu generasi digital mampu menciptakan konten-konten melalui media sosial yang menarik. Namun sisi negatifnya yaitu generasi yang rawan akan kriminalitas siber dan mudah terpapar hoaks melalui jaringan internet. Yang terakhir yaitu generasi alfa, generasi yang lahir dengan segala fasilitas yang serba canggih, serba instan dan kekinian. Penting memaksimalkan pendidikan dan pengawasan pada generasi alfa bagi milenial, karena generasi alfa hidup dengan 3 hal yang sudah diwarisi generasi sebelumnya, yaitu teknologi, hiburan, dan internet. Yang terakhir yaitu hakikat IPA adalah makna alam dan berbagai fenomenanya, perilaku karakteristik yang dikemas menjadi sekumpulan teori maupun konsep melalui serangkaian proses ilmiah yang dilakukan oleh manusia. Hakikat IPA ini terbagi menjadi 4 bidang IPA. Yang pertama, biologi, ilmu yang mempelajari kehidupan. Yang kedua, fisika, ilmu yang mempelajari gejala fisik dari alam. Yang ketiga, bumi dan antariksa, ilmu yang mempelajari khusus bumi dan antariksa. Dan terakhir, kimia, ilmu yang mempelajari sifat materi benda. Perkembangan IPA dan sains secara akumulatif, yaitu konsep, prinsip, hukum, dan teori sebelumnya menjadi landasan bagi bentuknya konsep, prinsip, hukum, dan teori berikutnya. Secara revolusi, paradigma yang terdahulu tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai sehingga akumulasi anomalia. Nah, mungkin inilah penjelasan singkat saya mengenai isu-isu pembelajaran. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.